Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan datang mengejar-ngejar kamu saat kamu sudah benar-benar tidak menginginkannya. Ya. Jadi perpisahan itu lambat laun ada yang kemudian membuat orang jadi tambah penasaran, bahkan mungkin terobsesi dengan mantannya. Tetapi ada juga orang yang seiring perjalanan waktu, meskipun dia masih selalu teringat kepada mantannya, tetapi dia sadar betul bahwa dia tidak akan sanggup mengikuti misal gaya hidup mantannya. Bertambah hari, keinginannya untuk kembali kepada mantannya semakin mengecil, semakin memudar, dan sampai pada titik di mana dia benar-benar sudah tidak menginginkan mantannya kembali lagi. Nah, ini sangat berbeda nih dua ini. Yang pertama, yang seiring perjalanan waktu, dia semakin menginginkan mantannya kembali, tambah penasaran, bahkan terobsesi. Apa yang terjadi? Kalau yang seperti ini, biasanya mantannya bahkan tidak memberikan respon apapun kepada dia, sekecil apapun respon itu. Ya, apakah cuman menjawab setting dia, misal dia mengganti akun media sosialnya yang diblokir oleh mantan, kemudian dia chatting, dan chattingnya itu dijawab oleh mantannya. Ya, apakah ada tanda mantannya mencoba untuk mengintip media sosial dia, mencari tahu tentang kabar dia? Sama sekali tidak ada respon. Jadi sekuat apapun dia berusaha agar mantannya memberikan respon kepada dia, sekuat apapun dia berusaha mungkin untuk mendekati kembali, dan seterusnya, hasilnya tetap tidak terlihat. Tapi yang kedua ini tadi, yang seiring perjalanan waktu, keinginannya untuk kembali kepada mantannya itu terus memudar, sampai dia betul-betul tidak lagi berharap dan tidak menginginkan mantannya. Justru yang seperti ini nih, ya, tiba-tiba mantannya menunjukkan berbagai tanda-tanda keinginan untuk kembali. Mantannya yang mulai PDKT, pendekatan ulang, mantannya yang akan mulai ngejar-ngejar dia. Nah, kenapa bisa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ketika perpisahan itu terjadi, apa yang orang lakukan? Mereka berdoa. Sama nih. Yang pertama dan yang kedua nih sama. Sama-sama berdoa agar mantannya kembali kepada dia. Sama-sama berdoa agar mantannya menjadi jodoh dia. Ya. Tetapi kenapa
yang pertama kemudian tidak terkabul, sementara yang kedua justru terkabul, ya. Karena yang pertama dia terobsesi, harapannya sangat besar, ya, keinginannya sangat besar, nafsunya sangat besar. Jadi ketika harapan seseorang itu jauh lebih besar daripada kepasrahannya, harapan sebesar ini, pasrahnya sebesar titik. Itu yang membuat doa tertolak atau belum terkabul pada saat ini. Sementara yang kedua, dia masih mencintai, dia masih memikirkan, dia masih menyayangi, tetapi dia merenung. Sulit ya memang kalau masih bersama mantan. Mantan ini anak orang kaya, biasa hidup enak, tidak bisa menghargai duit, mudah saja untuk menghabiskan uang dan seterusnya. Sementara saya pekerjaannya seperti ini, ya. Nah, dia menyadari itu. Walaupun mungkin dia masih terus berdoa agar mantannya sadar, agar mantannya kembali. Tapi di hatinya, ya, kepasrahannya itu besar, ya. Sementara harapannya kecil saja. Jadi kepasrahannya jauh lebih besar daripada harapannya. Sehingga bisa kita sebut bahwa sebenarnya dia benar-benar sudah menyadari, ya, dia tidak menginginkan lagi mantannya. Tetapi dia juga menyadari bahwa kalau dia berdoa agar mantannya menjadi jodohnya, dia akan mendapatkan salah satu dari 3 hal. Allah kabulkan mantannya kembali. Tentu Allah juga akan memberikan kepada dia kemampuan secara ekonomi untuk membiayai gaya hidup mantannya tadi, atau mantannya disadarkan untuk belajar hidup yang sederhana. Allah kabulkan. Atau yang kedua, belum Allah kabulkan pada saat ini, tetapi Allah berikan dia kemampuan ekonomi agar ketika mantannya kembali, mantannya merasa nyaman. Dia punya fasilitas, mantannya punya gaya hidup. Maka yang dia rasakan pada saat ini, rezekinya semakin banyak, ya, pekerjaannya tambah bagus, ya, tabungannya semakin bertambah, dan seterusnya. Nah, atau kemungkinan yang ketiga, akan Allah gantikan mantannya dengan seseorang yang jauh lebih baik lagi. Seseorang yang bisa menerima keadaannya, berterima kasih dengan pemberian rezeki walaupun jumlahnya tidak besar. Ya, sebagai suami itu bahagia tuh. Kalau istrinya dikasih uang yang banyak, berterima kasih. Dikasih uang yang sedikit juga tetap berterima kasih dan tersenyum. Nah, jadi yang kedua ini, harapannya itu jauh lebih kecil daripada kepasrahannya. Ya, jadi dia pasrah. Ya, kalaupun mantannya tidak balik, dia yakin Allah akan menggantikan dengan seseorang yang lebih baik daripada mantannya. Ya. Dan kalaupun mantannya tidak balik, toh dia sudah menyadari bahwa sekarang dia sebenarnya sudah tidak menginginkan mantannya lagi. Tapi dia terus berdoa. Ya. Nah, justru orang-orang yang seperti ini yang doanya terkabul. Orang yang kepasrahannya jauh lebih besar daripada harapannya. Pasrah, bertawakal, dia berserah diri. Karena kunci terkabulnya doa itu ketika orang bisa mencapai keadaan hati yang pasrah. Maka di dalam surat At-Tolak
ayat yang kedua dan ketiga kita diajarkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, pasrah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Jadi Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Artinya mengabulkan seluruh doa-doa kita ketika kita bertawakal, ketika kita pasrah, ketika kita berserah diri kepada Allah. Ya. Maka ini penting. Ketika kita berdoa agar mantan kembali, setelah berdoa, yang paling penting adalah pasrah, berserah diri kepada Allah. Maka itu jawaban. Kenapa ketika orang sudah melupakan mantan? Kenapa ketika orang sudah kadang-kadang tidak menginginkan mantannya kembali? Doa-doanya yang dulu saat awal-awal perpisahan itu agar mantan kembali kepada dia, justru doanya yang dulu terkabul. Ya. Sekarang dia sudah tidak mengharapkan mantannya. Ya. Artinya doanya doa yang dulu justru terkabul. Ya. Kenapa terkabul? Karena dia pasrah. Dia berserah diri, dia bertawakal kepada Allah. Itu keajaiban yang terjadi ketika seseorang pasrah. Ya. Nah, maka kenapa ada orang yang ketika dia benar-benar sudah tidak menginginkan mantannya, justru pada saat itulah tiba-tiba mantannya datang mengejar-ngejar untuk kembali kepada dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.